Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, seruan untuk melarang pemakaian masker di tempat umum memicu perdebatan di kota New York. Para pendukung beralasan larangan itu dapat mengekang tindak kejahatan di kereta bawah tanah. Sementara para penentang menyebutnya membahayakan kebebasan sipil. Berikut laporan Rifan Dwi Astono dari VOA. Pemirsa Besar SCTV, sebuah peraturan yang diberlakukan di sebuah daerah yang terletak di dekat kota New York memicu perdebatan, yaitu peraturan berupa larangan mengenakan masker di tempat umum. Alasan larangan itu diberlakukan untuk mencegah tindak kejahatan yang kerap kali dilakukan oleh para pelaku yang mengenakan masker untuk menyembunyikan identitas mereka. Warga di kota New York sendiri terbelah, ada yang setuju, ada juga yang menentang gagasan tersebut. Setiap hari, jutaan orang menggunakan kereta bawah tanah kota New York untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun tingkat kejahatan yang terjadi di kereta bawah tanah alias subway kota itu telah menurun, sejumlah insiden seperti aksi penyerangan dan pembunuhan meningkat sejak tahun 2019, menurut laporan surat kabar New York Times. Para pelaku seringkali mengenakan masker wajah untuk menyembunyikan identitas mereka ketika beraksi, sehingga menambah kekhawatiran warga New York akan keselamatan mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Beberapa politisi lokal mendorong kebijakan yang lebih tegas. Agustus tahun 2024, Nassau County, tetangga kota New York, melarang pemakaian masker di tempat umum. Kepala daerah Nassau, Bruce Blakeman, yang memimpin upaya tersebut, mengesahkannya sebagai undang-undang. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Sebetulnya New York sendiri sebelumnya menerapkan aturan larangan bermasker di tempat umum sejak tahun 1800-an, yang kala itu diberlakukan untuk menanggapi aksi unjuk rasa para petani penyewa yang menentang sistem tuan tanah kala itu di negara bagian tersebut. Tapi larangan itu dikritik oleh banyak pihak karena dianggap diberlakukan secara tebang pilih. Dan akhirnya larangan itu pun dihentikan selama masa pandemi COVID-19 yang lalu, di mana masker wajib dikenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pakar hukum konstitusi Ilya Shapiro dari Manhattan Institute setuju bahwa larangan bermasker dapat menjadi alat ampuh untuk memerangi kejahatan. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Akan tetapi, para pegiat hak sipil memperingatkan bahwa larangan bermasker dapat melanggar dan merusak kebebasan individu. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Saat ini warga New York terbelah antara setuju agar larangan bermasker diperluas ke sistem kereta bawah tanah kota itu atau tidak. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Untuk saat ini, warga New York menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keselamatan dengan kebebasan individu di salah satu sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Januari lalu, sebuah rancangan undang-undang diajukan di Kongres Negara Bagian New York untuk mengkriminalisasi tindakan pelecehan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang yang menyembunyikan atau menutupi wajah mereka dengan niat untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Dan tahun lalu, Gubernur New York Kathy Hochul juga mewacanakan larangan pemakaian masker, meskipun mendapat tentangan hebat dari kelompok-kelompok hak sipil dan kelompok lainnya.
Pemirsa, demikian Booster edisi kali ini. Dari Washington DC, saya Rifan Dwi Astono dan juru kamera Nur Hadi Sucahyo. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Pembekuan dana Badan AS untuk Pembangunan Internasional USAID dan upaya penggabungannya dengan Deplu AS mengejutkan banyak pihak. Tapi langkah seperti ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh sekutu dekat AS, Inggris, yang baru-baru ini merestrukturisasi bantuan luar negerinya. Berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Perdebatan soal Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Inggris. Pada 2020, Perdana Menteri saat itu, Boris Johnson, menggabungkan Departemen Pembangunan Internasional atau DFID dengan Kemlu. This will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort. The Foreign Secretary will be empowered to decide which countries receive or cease to receive British aid while delivering a single UK strategy for each country. Langkah Johnson sesuai dengan posisi partainya, Partai Konservatif yang skeptis terhadap pembelanjaan untuk bantuan luar negeri. Not always kind of aligned with what he thought the UK's foreign policy priorities should be. I think there was definitely a sense among those on the right of UK politics that DFID was kind of, a bit too big for its boots perhaps or needed better oversight. Tapi langkah pemerintah Johnson mengejutkan penerima bantuan. Pada 2020, pembelanjaan Inggris untuk bantuan luar negeri juga diturunkan dari 0,7% produk domestik bruto ke 0,5%. Penyaluran bantuan juga dialihkan sesuai dengan pertimbangan geopolitis. There was more attention being paid to trying to outcompete, let's say, China or Russia, particularly in Asia Pacific, trying to upscale investment in these regions where historically aid had been much more focused on Africa. Kemlu Inggris yang sebelumnya bernama Foreign and Commonwealth Office atau FCO sejak penggabungan DFID lalu menjadi Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO. Di Amerika Serikat, Menlu Marco Rubio sejak awal Februari merangkap sebagai penjabat Direktur USAID sambil revisi dilakukan terhadap organisasi dan aktivitas badan bantuan ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak agar bantuan asing diselaraskan dengan kebijakan America First atau mengutamakan Amerika sambil mencari jalan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pengalaman Inggris dengan DFID yang kini masuk Kemlu bisa menjadi pelajaran bagi AS, menurut analis. In the UK instance, there was a sort of reputational hit. DFID had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity. I think this is particularly going to be a case in the US. But there is now a sense that the FCDO is the sort of the one voice, and that there are people who have both development and diplomacy experience who are representing the UK in countries where the UK is spending development money. Juga menurut Durant, pengawasan ketat pembelanjaan penting bagi upaya menjaga dukungan publik bagi bantuan luar negeri. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.